صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصلاة والسلام على أصحابه والتابعين والملائكة المقربين وقال من سيدنا سلطان الأولياء شهد القادر سيدنا رضي الله عنه وسلم على رسول الله الجاري إن الله ولا إله إلا الله Semoga berkata Islam Muslim Ibrahim sampai sanatan kita pada mati salam salawat ala hadi nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa rabi'u ay sahiha ma yaqra'u qabla hafdhihi. Dan bermula yang nomor 4 itu hendaknya seorang murid mentashih apa-apa yang dibaca qabla hifdhihi sebelum menghafalkannya. Tashihan dengan tashih jayyidan yang bagus. Imma ala sayyi bisa atas guru. Tashihnya itu imma kepada seorang syekh atau seorang guru. Aw ala ghairihi atau kepada selain guru. Miman yutkinuhu daripada orang-orang yang mengukuhkan dengan ilmu tashih tersebut. Wa yahfatuhu dan menghafal seorang murid tadi ba'da dalika setelah ditashih. Hifdhan dengan menghafal, muhkaman dan dikuatkan. Summa yukarriruhu setelah itu lalu seorang murid tadi mengulang-ulang sesuatu yang sudah dihafal ba'da hifdhihi setelah hafal. Tikraran muadiban dengan mengulang-ulang, sungguh-sungguh mengulang-ulang, muadiban dan secara istiqomah terus-menerus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ditashih lebih dulu, yang ditakonakan atau ditanyakan kepada ahlinya. Kalau ada guru ditakonakan pada guru atau orang-orang yang yutkinuhu, yang kuat, mahir atau memang di bidang itu dia kemampuannya ada. Jadi ditanyakan dulu, apalagi amalia-amalia yang menyangkut hal-hal membahayakan apabila tidak digurukan. Jadi apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya khusus, yang tidak diajarkan secara umum, kita mendengar dan hanya melihat saja di YouTube umpamanya, di Google umpamanya, itu kalau kita yang bukan murid yang di pondok, kalau murid yang di pondok bisa ditanyakan kepada guru. Nah, kalau kita di masyarakat ini ya jangan langsung dihafalkan, jangan langsung ditanyakan kepada, ditashih kepada yang menguasai tentang hal itu, karena membahayakan.
Lalu setelah ditanyakan, lalu dihafalkan, lalu dihafalkan, baru diulang-ulang, hafal benar. Nah, karena bisa hilang kalau sudah betul-betul hafal tuh, sudah masuk ke otak, masuk ke hati, nah, sampai tua, insya Allah masih tetap, apalagi diamalkan terus. Wala yahfadu say'an qabla tasdihi, dan janganlah engkau menghafalkan sesuatu sebelum ditashih. Ditashih itu minta diperiksa, diteliti oleh ahlinya. Oh, ini ada yang kurang, nah, ini pas saja. Nah, itu yang penting. Li'annahu yuqa'u fi tahribi, karena yang demikian itu, menghafalkan sebelum ditashih itu yuqa'u fi tahribi, yaitu bisa yuqa'u itu menjatuhkan atau mendatangkan sesuatu yang bisa merubah makna lafaz. Makna lafaz bisa berubah. Hal yang penting-penting itulah yang ditanyakan tuh. Soalnya jadi imam dan sebagainya itu. Jangan sampai artinya belum betul-betul menguasai, terus di depan umum didengar kurang nyaman, betul-betul menguasai di situ. Hanya sering kalau sampaikan ya, dan ini musola di masjid dan sebagainya. Nah, itu betul-betul jangan mentang-mentang sudah hafal terus kayaknya sudah benar. Tasnya dulu kalau kita ada tulisannya, di tulisannya situ diperiksa dulu. Kayak orang khotib tuh, mohon maaf, khotib itu kadang-kadang membaca khotib itu kan termasuk rukunnya itu adalah membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Itu rukunnya. Dan termasuk salah satu syaratnya menurut fikih Imam Syafi'i, membaca sholawat itu nggak boleh disingkat. Kata Muhammad kada boleh disingkat dengan domir hu, itu nggak boleh. Karena kadang-kadang ada sallallahu alaihi, jadi Muhammad harus disebut. Bama nggak pakai Allahumma sholli wa sallim, bama kan ada sallallahu alaihi wa ala alihi washabi ajmain, tanpa menyebut Muhammad. Itu menurut Imam Syafi'i. Di situ sebagian ulama mengatakan kada sah. Makanya dia harus Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Atau mau wasallallahu, tetap wasallallahu ala sayyidina Muhammadin, jangan wasallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaihi itu memang kembalinya rujuknya kepada Muhammad, tapi gak boleh dipakai domir hu itu atau i itu aja gak boleh. Maka sampai kadang-kadang mau ditegur kayaknya titelnya hanya singgung nanti kan. Makanya kadang-kadang yang tampil khutbah itu kalau nggak hati-hati di situ, ini yang menanggung sah tidaknya Jumat itu, karena dia khutbah itu termasuk rukun Jumat. Ya. Lalu di dalam khutbah itu termasuk rukunnya adalah membaca sholawat. Lalu membaca sholawat itu kalimat Muhammad jangan diganti domir hu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sering itu. Memang mungkin itu ada pakai Imam Syafi'i, saya paling baik sangka di situ. Jadi kalau kita mengikuti bagi Imam Syafi'i, dulu ada yang sudah kita dekati, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Kadang ada keteledoran kita yang kita mengerti, harus makanya anak khutbah, anak bilal yang kita beri tasahih. Wayang waqat taqaddama, dan betul-betul sudah terdahulu anal ilma la yukhadu minal kutubi fa innahu man adarra mafasid. Dan betul-betul sudah terdahulu sesungguhnya ilmu
itu tidak diambil dari kitab. Ilmu itu sebetulnya tidak diambil dari kitab, artinya tanpa guru. Nah, itu yang bahaya. Jadi annal ilma la yukhadhu minal kutubi minal katibi. Jadi tidak dari tulisan, dari buku, tidak. Fa innahu man adharril mafasid. Karena yang demikian itu min adharril mafasid, termasuk lebih bahayanya perkara yang merusak. Bila kita cuma belajar di buku tanpa digurukan. Wa yabqi ayang qura indahul tawal qalam. Nah, ini. Dan seyogianya seorang murid atau seorang thalabul ilmi itu menyediakan indahu apa dawata. Kalau dulu memang wadah mansi, wadah tinta. Kalau dulu memang ngaji itu kan memang ada wadah tinta, ada kolamnya tuh pakai pen itu untuk tulis itu dulu. Nah kalau sekarang ya mungkin hendaknya seorang murid itu memegang pulpen, wasikina dan pisau. Untuk apa? Litasliha, untuk memperbaiki pensilnya. Dulu ini karena ini mengarang ini zaman bahari kitab ini kan. Wayat bito ma yusifuhu lughatan wa i'raban, dan dia membenarkan, mengoreksi apa-apa yusifuhu yusahihu yang sudah murid tadi mentafsirkan lughatan, baik itu lughat atau bahasanya, wa i'raban atau secara i'rabnya. I'rab itu yang aku sorotnya baris atas bawahnya. Jadi memang kalau memang orang belajar itu, karena kita yang bacanya ada pada peluang menuntut ilmu, itu pulpen, buku yang ketinggalan. Ya sebetulnya kalau sampean bagi kitab ini teh ada dibacakannya ini lah, sampean catat. Nanti ada catatan kakinya di bawahnya. Kita dulu waktu ngaji di kitab-kitab saya itu semua ada catatan kakinya di bawahnya. Terus sejak gurunya membaca kita tulis. Akhirnya kita ini nyambung masih dengan guru kita. Oh ini keterangan guru dulu ditulis ini. Karena kita sampaikan lagi sih ke murid, kalau sampaikan nyambung, sangat nyambung. Membaca keterangan guru berarti kita nyambung lawan guru. Nyambung dengan guru berarti nyambung dengan gurunya. Guru terus nyambung ke atas. Nah itu yang keempat. Jadi ya Pak, kalau kita sebagai orang di masyarakat ini paling penting kalau kita mau mengamalkan ilmu, wiridan, amalia, apa-apa yang mau dihafalkan untuk memang sampai kita mati kita amalkan, alangkah lebih baiknya ditashehkan, digurukan, ditanyakan. Nah itu dan menjaga keselamatan lidahnya. Al-Khamisu bermula yang nomor 5, yaitu ayyubakiro lisima'il ilmi. Hendaknya seorang murid itu pagi-pagi atau berpagi-pagi lisima'il ilmi, untuk mendengarkan ilmu la siyamat hadisu, apalagi ilmu hadis. Nah itu kalau di pelajaran yang pagi-pagi itu kan ada pesantren, kuliah dan sebagainya. Wala yu'minul istighala bihi wa bi ulumihi, dan janganlah engkau malas, janganlah murid itu malas al istighala bihi, dengan disibukkan ilmu hadis tadi. Jadi kita disuruh apalagi belajar hadis, belajar ilmu hadis. Itu Imam Bukhari yang menulis hadis itu luar biasa. Memang menjadi ukuran standar sahih dan tidaknya hadis. Jadi jangan sampai kita ini malas kalau di situ memang ada pelajaran hadis, jangan sampai malas kita untuk sibuk belajar hadis itu. Wa bi ulumihi, dan ilmu-ilmu hadis. Wa nadhara fi isnadihi, dan melihat di dalam sanad-sanadnya.
wa ahkamihi dan beberapa hukumnya, wa fawaidihi dan beberapa faedah, wa lughatihi dan lugatnya, lugat hadis maksudnya, wa tawarihi dan beberapa tarikhnya hadis, wa ya'tani dan bersungguh-sungguh murid tadi awalan di dalam permulaan bi Shahihil Bukhari, dengan kitab Sahih Bukhari, wa Muslimi dan Sahih Muslim, summa baqiyatil kutubil usuli, lalu kitab-kitab yang lain daripada kitab-kitab usul hadis, al-mu'tamidati yang dijadikan pedoman fi hadas sa'ni di dalam tingkah laku sehari-hari seorang murid. Kamu atau Imam Maliki seperti kitab Mu'atta Imam Malik, Sunani Abi Dawud dan Sunan Abi Dawud, Wan Nasai dan Sunan Nasai. Itu kutub sitah lah, kitab-kitab 6. Jadi ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, kutub sitah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kurang lebih 6.000 hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari ketika sudah mendapatkan satu hadis jelas sanadnya dan tidak diragukan lagi kesahihannya, sidin sebelum menulis, sidin mandi seperti orang mandi wajib, lalu sholat 2 rakaat, baru nulis satu hadis. Makanya kitabnya keramat, kitab Sahih Bukhari itu. Bayangkan amal 6.000 hadis kali 2 rakaat, 12.000 rakaat. Makanya setiap hadis mandi, sembahyang 2 rakaat, tulis. Ya sudah, kitab Sahih Bukhari bisa ya, guru-guru bahari jadi jimat, menjalankan nanti jadi jimat tuh ditaruh di rumah tuh, membawa rahmat, membawa barokah. Sahih Bukhari bisa menangkal balak, tolak balak. Kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Itu yang tertulis, yang sahih dari kitab Bukhari itu kan semuanya keluar dari lisannya Rasulullah yang mulia. Lalu diriadoi oleh Imam Bukhari. Dapat menelusuri sampai-sampai kan Imam Bukhari pernah mencari perawi hadis, sekalinya pas mau datang mengambil sanad hadis itu, orangnya tadi pas membawa wadah isinya makanan kuda, wadah makanan kuda tapi kosong. Kisahnya ini, orang ini yang mau dimintai sanad hadis ini mau mengeluarkan kuda, kudanya nggak mau keluar, maka membawa wadah kosong. Akhirnya kuda tadi ditipu dengan wadah kosong, wadah makanan tadi. Jadi keluar sambil membawa wadah kosong. Nah, Imam Bukhari melihat, apa itu Pak? Ini udah sulit dikeluarkan. Loh, terus itu tempat apa? Ini tempat makanannya kosong, tapi cuma saya ini tipu-tipu kuda supaya mau keluar. Begitu mendengar seperti itu, Imam Bukhari langsung gagal, langsung pamit pulang, gak jadi ngambil sanad dari hadis. Gara-gara perawinya mendustai kuda. Saking hati-hatinya, hati-hati supaya dicatat oleh Imam Bukhari ini betul-betul sahih. Setelah betul sahih, ya diriadoi, mandi sembahyang 2 rakaat baru ditulis. Masya Allah. Makanya ya wajar kalau kitab Sahih Bukhari itu ditaruh di rumah aja sudah menolak setan, menolak bala. Dan orang kampung dulu, orang Papuan sana kalau musim kemarau panas itu, supaya tidak ada kebakaran, keliling kampung membawa kitab Sahih Bukhari sambil baca burdah, sambil kitab Bukhari itu dibawa, sambil bawa obor, sambil Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika, sampai keliling kampung sambil membawa kitab Sahih Bukhari. Nah, itu hebatnya. Makanya minimal ya, kalau Anda berisi punya syukur, biar Anda bisa baca, diangkat di rumah ya. Mahal Bang ya harganya. Ya kalau yang
kan kelas-kelasan kita, ada yang kelasnya bagus, kertasnya bagus, Bayrut, ada yang harga 1 juta, ada yang harga cuma 800, ada yang harga 500, ada yang 300 kertasnya, tapi sama sekitar. Jadi guru-guru dulu mengatakan di rumah bagi santri-santri jangan sampai tidak punya kitab Sahih Bukhari, ditaruh di rumah aja benar. Termasuk ya Hasyim Asy'ari ini dulu zaman beliau masih ada, beliau membaca kitab Sahih Bukhari itu termasuk para habaib ikut ngaji sama beliau tuh. Ya mungkin insya Allah kita habis tempat ini yang di sini kita baca kalau pada Riyadhus Shalihin yang mutarlah hadis lah, Riyadhus Shalihin atau mutarlah hadis. Kalau tidak Riyadhus Shalihin insya Allah hadis kan hadis sahih. Wa ni'mal ma'in, dan sebagus-bagusnya kitab lil faqihi untuk bagi ilmu fikih, orang-orang yang ahli fikih, yaitu kitab Sunanil Kubra, kitab Sunanil Kubra li Abi Bakril Al-Baihaqi, yaitu karangan Abu Bakar Al-Baihaqi. Fainal hadis, maka sesungguhnya hadis itu akhada jana khairil ilmi, salah satu daripada 2 sayap ilmu termasuk sayap ilmu hadis. Bisariati wal mubinun alikathiri minal janahil akhar, yaitu di dalam bidang ilmu syariat yang menerangkan banyak daripada sayap-sayap ilmu yang lain. Ada orang ahli hadis, ilmu hadis itu berarti menguasai ilmu usul hadis. Karena hadis macam-macam, ada sahih, ada mutawatir, macam-macam, hadis maudhu, ada di dalam hadis palsu. Nah ahli di situ bisa membaca kitab lalu dipandangkan, oh ini hadis maudhu, melihat rawi-rawinya, oh ini hadis palsu, ini bisa dikatakan. Akhirnya kita ada faedah-faedah yang isinya hadis maudhu, hadis palsu. Kalau doib masih bisa, hadis-hadis doib masih bisa untuk amaliyah. Umpamanya ini arba mustamir, umpamanya ada itu kan dalam kitab Kanzun Nazah Wasurur itu kan ada arba mustamir, bahwasanya Allah menurunkan bala, itu kan bukan dari hadis. Ada ulama-ulama kasab, ulama-ulama yang dekat dengan Allah, para wali-wali itu diberi tahu seperti itu, ilham mengenai arba mustamir ini, lalu diamaliyahkan. Cuman bukan berarti bulan Safar itu bulan yang jelek, bulan yang apes, bulan yang naas, bukan. Di situ diterangkan di Rabu akhir bulan Safar Allah menentukan balas sekian-sekian, maka lalu istihadnya ada disuruh baca amaliyah-amaliyahnya. Nah, itu. Jadi kalau orang yang sudah ahli ulama itu mengajak masyarakat untuk itu, berarti beliau sudah mengerti tentang hal itu maksudnya. Coba kalau orang-orang yang anti hal itu pasti nggak ada hadisnya sudah, nggak ngamalkan lagi kan, agak mustamir. Apalagi kalau kita yang di sini makanya kita ngomong, ayo nanti malam agak mustamir ada amaliyah, nolak bala dan sebagainya, sudah tidak ada amalan apa-apa, ya. Karena itu memang bukan hadis gitu, bukan hadis kan. Kiai-kiai sepuh mengatakan itu, ada sebagian ulama ahli yang punya fadilah. Nah, lalu ayo kita yakini di amaliyah itu tidak ada bertentangan dengan syariat Islam, boleh-boleh aja. Ya, kalau bertentangan, ya sudah, jangan bertentangan kan. Seperti kayak yang bertentangan
ada yang membuang, menanam kepala binatang, dipotong, diambil dagingnya, terus kepalanya jadi tanah menolak bala. Nah itu sudah bertentangan dengan syariat. Tapi cuma amalia-amalia, umpamanya baca di situ ada baca rutin, baca yasin 3 kali, berdoa, selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan itu kan bukan hal-hal yang pokok. Nah yuk dikerjakan. Nah itu bagian orang ahli-ahli bidang hadis, doib, bidang dan sebagainya itu bisa memahami tentang itu. Bisa sudah. Jadi ini masih bab yang kelima. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita sekalian sehingga istiqomah di dalam belajar menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, karena benarnya satu ilmu bisa memperbaiki ibadah kita seumur hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Iya wa na'budu wa nasta'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhamah, Allahumma ja'al jama'ana jama'an maqbulan, ja'al jama'an mubarakah wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Oh